Bab 1085, Siara. Yelena yang membawa Sander Ye ke patung itu. Melihat dirinya di depannya, Sander Ye terdiam. Yelena yang, sebaliknya, menyatukan kedua tangannya, tampak saleh, dan membungkuk dengan hormat. Seolah dia menemukan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye, beri hormat, cepat. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bolehkah aku tidak beri hormat? Yelena yang langsung menggelengkan kepalanya, tidak, ini dekan, jangan bersikap tidak sopan. Sander Ye tidak berdaya, dan akhirnya, di bawah tatapan Yelena yang, dia membungkuk hormat pada patungnya. Yelena yang menyeringai, lalu membungkuk dalam-dalam ke patung itu. Sander Ye melirik patung itu dan berkata dalam hatinya, lain kali, aku akan membiarkan mereka membangun patung untuk Tuan Pagoda dan meletakkannya di sebelah aku. Tanpa Tuan Pagoda, aku, Sander Ye, tidak akan berada di tempat aku sekarang ini. Pagoda kecil segera berkata, kebaikan yang luar biasa. Sander Ye. Siapapun yang ingin pergi ke Sekte Pedang akan berhenti dan memberi hormat pada patung tersebut ketika lewat. Melihat adegan ini, senyuman muncul di wajah Sander Ye. Biarpun tatanan yang dibuatnya memiliki banyak masalah, untuk saat ini arahnya secara keseluruhan sudah bagus. Tapi dia juga tahu bahwa air bisa membawa perahu, tapi juga bisa membalikkannya. Kalau akademi dibiarkan terus berada dalam kondisi buruk seperti itu, tidak akan lama lagi, saat semua orang melihat patungnya, alih-alih memberi hormat, mereka akan membuangnya. Perjalanan masih panjang. Sander Ye memimpin Yelena yang menuju puncak gunung. Tidak lama setelah berjalan, Yelena yang merasa sedikit lelah. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku akan menggendongmu. Sambil mengatakan itu, dia menggendong Yelena yang di punggungnya dan terus berjalan. Ketika sampai di lereng gunung dan melihat ke bawah dari tempat ini, maka kamu akan melihat pemandangan yang luas dan tak ada habisnya. Yelena yang berkata dengan lembut, aku mendengar bahwa kultivator pedang bisa terbang dengan pedang, bukan? Sander Ye mengangguk, ya. Yelena yang berkata, setelah kamu menjadi seorang kultivator pedang, kamu membantuku terbang dengan pedang, oke? Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Yelena yang meliriknya dan mengangguk sedikit, Setelah beberapa saat, Sander Ye sampai di awan. Awan itu setebal kapas. Sander Ye terus berjalan. Sekitar setengah jam kemudian, dia melewati lautan awan dan sampai di puncak gunung. Yang dilihatnya adalah gerbang gunung dengan pilar yang sangat megah. Diameter kedua pilar batu itu membutuhkan lebih dari 10 orang untuk saling berpelukan, dan di atas gerbang gunung, ada dua karakter yang kuat, Sekte Pedang. Kata-kata itu bagaikan pedang, menunjukkan ketajaman. Yelena yang menuju, sangat mengesankan. Sander Ye tersenyum, memang. Sambil berkata begitu, dia menarik Yelena yang menuju gerbang gunung. Setelah memasuki gerbang gunung, ada jalan batu biru selebar 100 meter. Jalan batu biru itu berlanjut ke atas dan berakhir di sebuah aula yang megah. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari atas kepala semua orang. Semua orang dengan cepat melihat ke atas dan melihat cahaya pedang melintas melewati langit, meninggalkan jejak panjang di langit. Wow! Ada orang-orang di sekitar yang takjub. Semua orang tampak iri. Pedang terbang. Kultivasi pedang semacam ini adalah seseorang yang memahami jiwa pedang yang dapat melakukannya, dan juga memerlukan keterampilan pedang khusus. Keterampilan pedang semacam ini hanya tersedia untuk beberapa sekte dan keluarga bangsawan, juga tidak dapat diakses oleh orang biasa. Yelena yang memandang ke langit dengan rasa iri di wajahnya, luar biasa. Sander Ye tersenyum dan berkata, saat aku mempelajari cara melakukannya, aku akan terbang bersama kamu.
Hanya dengan satu saat, kita dapat kembali ke kota negara Qi. Yelena yang melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye terus berjalan ke depan, dan segera dia sampai di aula utama. Saat dia hendak masuk, seorang kultivator pedang tiba-tiba menghentikannya. "Saudara ini, mohon tetap di sini." Sander Ye memandang ke arah kultivator pedang yang melirik ke arahnya dan Yelena yang, "Apakah saudara berdua akan mengambil bagian dalam penilaian awal ini?" Sander Ye mengangguk, Kultivator pedang muda itu menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, levelmu terlalu rendah dan kamu tidak memenuhi syarat. Adapun nona kecil ini, dia bukan seorang kultivator, dan dia tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian ini." Sander Ye terdiam. Kultivator pedang itu menambahkan, "Biarpun ujian ini hanya ujian pendahuluan, ini juga berbahaya. Saudara hanya berada pada tubuh fisik tingkat 9 dan tidak dapat menahannya. Demi keselamatan kamu, silakan kembali." Sander Ye berkata, "Bagaimana kalau aku memaksakan diri untuk berpartisipasi?" Kultivator pedang muda itu menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa, ada aturannya." Sander Ye berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Aku mengerti." Saat dia mengatakan itu, dia menarik Yelena yang dan berjalan ke samping. Kultivator pedang muda itu sedikit bingung, tetapi segera, seolah dia memikirkan sesuatu, dia mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian melihat ke arah kultivator pedang muda tidak jauh di belakangnya. "Kusio, bantu aku awasi." Di belakangnya, kultivator pedang muda itu sedikit bingung. "Gikaro, apa yang akan kamu lakukan?" Gikaro tidak menoleh ke belakang. "Aku khawatir saudara itu akan bertindak impulsif, aku akan pergi melihatnya." Seorang kultivator pedang muda bernama Kusio berkata, "Bodoh sekali. Singkirkan rencana membantu orang lain dan hargai nasib orang lain." Sander Ye membawa Yelena yang berkeliling aula utama dan sampai ke sebuah menara tinggi. Menara tinggi ini disebut Menara Pedang dan memiliki total 9 lantai. Menara Pedang. Menara ini merupakan menara kultivasi dan juga mempunyai fungsi lain yaitu penilaian. Sebelum datang, dia sudah menyelidiki Sekte Pedang Negara Qi. Akademi Utama Sekte Pedang memiliki peraturan bahwa setiap cabang Sekte Pedang harus membangun menara seperti itu. Tujuannya agar penilaian Sekte Pedang tidak rumit dan kehilangan talenta sebenarnya. Sederhananya, selama kamu lulus ujian Menara Pedang ini, kamu dapat mengabaikan semua aturan dan langsung masuk ke Sekte Pedang. Perlu disebutkan bahwa Menara Pedang ini terhubung dengan Menara Pedang 10.000 negara, yang berarti kalau kinerja terlalu baik dalam pengujian, kemungkinan besar akan menyebabkan 10.000 negara terkejut. Tentu saja hal ini jarang terjadi. Sejauh ini baru muncul 2 kali, pertama karena Kirana Ye dari negara Qi, dan kedua karena Genius tiada taraf dari negara N belum lama ini. Di depan Menara Pedang, tidak sedikit orangnya, ada puluhan orang. Sander Ye sedikit terkejut melihat begitu banyak orang. Apakah banyak orang yang menganggap penilaian tersebut tidak adil? Sander Ye mengantri dengan patuh, sementara Yelena yang berdiri di samping. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Sander Ye, hanya ikuti saja dia. Pada saat ini, salah satu pemimpin memasuki menara. Begitu dia masuk, detik berikutnya, dia langsung terbang keluar. Satu lengan hilang. Melihat pemandangan ini, mereka yang mengantri kaget. Pria itu terbaring di tanah, dia tidak hanya meratap, tetapi juga mengeluarkan banyak darah. Pada saat itu, seorang murid Sekte Pedang datang dan membawanya pergi untuk berobat. Di lapangan, mereka yang mengantri saling memandang dengan bingung. Detik berikutnya, semua orang bubar, hanya menyisakan Sander Ye. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan menuju Menara Pedang.
Ketika dia hendak memasuki menara pedang, seorang lelaki tua di samping tiba-tiba berkata, "Apakah kamu yakin?" Sander Ye berbalik dan melihat seorang lelaki tua menatapnya. Sander Ye mengangguk. Orang tua itu menatapnya. "Setiap hari, orang yang gagal dalam penilaian akan datang ke sini karena merasa mampu dan merasa penilaian sekte pedang tidak adil dan ada operasi rahasia. Tetapi, 9 dari 10 orang yang memiliki gagasan ini pasti akan mati atau cacat." Sander Ye tersenyum tipis. "Terima kasih atas pengingatnya, senior, tapi aku masih ingin mencobanya." Orang tua itu memandang Sander Ye sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Sander Ye tersenyum lalu berjalan menuju menara pedang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Dia harus membujuk banyak orang di sini setiap hari, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Dia juga mencoba membujuk orang yang baru saja diterbangkan itu, tetapi pihak lain tidak mendengarkan. Untung juga orang itu kabur cepat, kalau tidak akan sesederhana patah lengan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pria di depannya akan tetap pergi, dan terlebih lagi, pria ini hanya berada di tubuh fisik tingkat 9. Bukankah ini acarikan mati? Tapi detik berikutnya, dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat menara pedang, wajahnya penuh keraguan. Karena Sander Ye masuk beberapa saat dan tidak keluar. Mungkinkah datanglah orang yang berpura-pura lemah di dalam menara pedang? Begitu Sander Ye memasuki menara pedang, sebuah boneka menusuk ke arahnya dengan pedang. Pedang itu sangat cepat. Belum lagi tubuh fisik tingkat ke-9, bahkan orang kuat di ranah Zenfa mungkin tidak dapat bertahan, terutama serangan itu sungguh mengejutkan. Sander Ye, sebaliknya, berbalik sedikit untuk menghindari pedang itu. Di saat yang sama, dia menggunakan kedua jarinya untuk menunjuk ke tenggorokan boneka itu. Bang! Boneka itu membeku di tempatnya, dan dalam sekejap, perlahan menghilang. Pada saat ini, tirai tipis tiba-tiba muncul di dinding jauh, dan kemudian sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan, "Selamat, kamu sudah memecahkan rekor tercepat di tingkat pertama. Kamu memecahkan penghalang dalam satu tarikan napas, kamu dapat meninggalkan namamu, juga bisa menjadi anonim." Sander Ye berkata tanpa ragu-ragu, "Anonim." Layar cahaya sedikit bergetar, dan bayangan muncul di layar cahaya. Kolom nama di bawah bayangan bertuliskan, "Anonim." Di bawah kaki Sander Ye, portal teleportasi tiba-tiba muncul, dan dia langsung menuju ke lantai 2. Begitu dia mencapai lantai 2, dua sinar pedang langsung menyambarnya. Kedua boneka kultivasi pedang ini mempunyai tingkat kultivasi yang sama dengan tingkat sebelumnya, tetapi yang membedakan adalah pada tingkat ini terdapat tambahan satu boneka. Menghadapi kedua pedang yang secepat listrik ini, Sander Ye berbalik sedikit ke samping, dan menjepit salah satu pedang dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Kemudian dia mendorong ke depan, dan salah satu pedang itu langsung memotong leher boneka, dan terhubung dengannya. Di saat yang sama, Sander Ye juga mengarahkan jarinya ke tenggorokan salah satu boneka. Kedua boneka itu menghilang pada saat bersamaan. Tirai tipis lain muncul di dinding terang tidak jauh di depannya. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar, "Selamat, kamu sudah memecahkan rekor tercepat di level ini. Kamu memecahkan level dalam satu tarikan napas. Apakah kamu tetap anonim atau?" Sander Ye berkata, "Anonim." Tirai tipis menghilang. Portal teleportasi muncul di kaki Sander Ye, dan detik berikutnya, dia sudah mencapai lantai 3. Saat dia mencapai lantai 3, tiga sinar cahaya pedang tiba-tiba datang di depannya. Di seberang Sander Ye, tirai tipis tiba-tiba muncul di dinding, dan sebuah suara segera menyusul, "Selamat, kamu memecahkan rekor ini dalam satu tarikan napas. Tolong beritahu aku, apakah kamu anonim?"
Sander Y berkata, anonim. Setelah hening beberapa saat, suara itu berkata, sayang, Ciara menyarankan kamu untuk menyebutkan nama. Aku sudah memastikan bahwa kamu adalah seorang jenius yang unik. Kalau nama kamu terungkap, pasti akan menimbulkan sensasi dan disukai bos-bos besar di berbagai negara. Sander Y tercengang, Ciara. Mungkinkah Paviliun Xianbao yang membangun menara ini? Suara itu berkata lagi, apakah kamu menginginkannya? Sander Y berkata langsung, anonim. Setelah hening beberapa saat, suara itu berkata, brengsek. Sander Y bersambung.